Kusni Kasdut dengan nama asli Ignatius Waluyo, seorang pejuang kemerdekaan dan memilih ke dunia hitam menjadi perampok kawakan di Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia tergabung secara tidak resmi sebagai Laskar Rakyat yang bahu-membahu bersama TNI. Pada 19 Agustus 1945, Kusni bergabung dengan Laskar yang tergabung di dalam Tentara Keamanan Rakyat TKR di daerah Rampal, Malang. Ia bergabung dengan tentara pelajar pimpinan Mas Isman. Bersama pasukan Laskar tersebut, ia bergerilya hingga Surabaya menghadapi serangan pasukan Sekutu dan Inggris. Setelah pasukan Inggris mundur, Laskar Rakyat membuat kelompok-kelompok sendiri. Ia memutuskan pergi ke Yogyakarta untuk bergabung dengan Laskar Barisan Bambu Runcing yang rencananya akan merebut kota Bandung. Akan tetapi, ketika sampai Madiun, Kusni justru bergabung dengan Laskar Brigade Teratai. Anggota Laskar tersebut selain terdiri dari TNI, kebanyakan berasal dari kalangan dunia hitam, seperti pencopet, perampok, germo, dan wanita panggilan. Di dalam Laskar ini, Kusni ditugaskan sebagai staf pertempuran ekonomi di mana tugasnya antara lain mengambil emas dan berlian milik warga keturunan Tionghoa yang akan digunakan untuk modal perang. Kusni merasa bangga atas apa yang ia lakukan. Saat berada di Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Kusni menemukan meriam tentara Belanda. Ia dan warga mendorong meriam itu sejauh 20 km untuk diserahkan kepada segerombolan prajurit untuk modal melawan Belanda. Seluruh usahanya selama 4 tahun ikut berjuang membuatnya bangga. Apalagi menurut pengakuannya, ia sering menyumbang harta hasil rampasan dalam operasinya untuk kepentingan perjuangan. Beberapa kali ditangkap pasukan Belanda, dipukuli, dan dijebloskan ke penjara. Ia kemudian dikenal seperti belut yang licin dan dijuluki Kancil karena selalu berhasil meloloskan diri. Ia kemudian kecewa berat ketika dirinya dan Laskar Brigade Teratai tidak masuk daftar sebagai pasukan TNI. Sebagai alternatif, Kusni sempat mengaku sebagai anggota Tentara Republik Indonesia pelajar TRIP di bawah Mas Isman. Akan tetapi, ia tetap saja ditolak masuk jadi anggota TNI. Ia ditolak juga karena cacat akibat luka tembak di kaki kirinya. Selain itu, kesatuan yang ia ikuti, baik Brigade Teratai maupun Barisan Bambu Runcing tidak terdaftar sebagai milisi pro-republik. Pada akhirnya, ia memutuskan kembali ke Rampal, Malang. Ada alasan lain di balik penolakannya. Ia menjadi korban kebijakan pemerintah Kabinet Hatta yang mengadakan rasionalisasi angkatan bersenjata dan ia termasuk seorang di antara 500 XTP yang harus berhenti selama 1 tahun di Rampal. Ia mengurus surat pernyataan bekas pejuang. Di tempat itu juga, ia mengumpulkan uang. Uang itu dibagikan kepada keluarganya di Blitar. Sisanya digunakan Kusni untuk biaya berangkat menuju kantor Biro Rekonstruksi Nasional di Jakarta. Biro itu tempat mengurus penempatan bekas pejuang. Kembali Kusni kecewa karena tidak mendapat pekerjaan. Ia kecewa 4 tahun ikut berjuang demi tanah air, tetapi dalam sekejap menjadi orang susah. Menjadi perampok Kusni kembali ke Surabaya. Ia bertemu dengan beberapa rekan bekas pejuang, salah satunya Subagio. Ia mengajak Kusni memeras dengan modus penculikan saudagar kaya. Mereka berhasil mendapat uang Rp600.000 jumlah yang tidak kecil pada zaman itu. Uang hasil memeras dibagikan Kusni secara merata kepada sesama pejuang. Itulah aksi kejahatan pertamanya. Setelah itu, ia selalu menggunakan nama Kasdut dalam aksi kejahatan selanjutnya. Ia dijuluki Robin Hood. Hasil rampokannya sering dibagi-bagikan kepada kaum miskin. Seperti yang dilakukan jagoan Betawi, Pitung, menjelang pergantian abad ke-19 ke 20. Aksi brutal lainnya, Kusni bersama komplotan Bir Ali atau Muhammad Ali asal Cikini Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, merampok warga keturunan Arab bernama Ali Bajenet pada 1960. Ali Bajenet dirampok sore hari ketika keluar dari rumahnya di kawasan Awab Al-Hajiri atau Jalan KH Wahid Hashim, Kebon Sirih. Bajenet tewas bersimbah darah di berondong peluru yang ditembak dari dalam mobil jeep yang dikendarai oleh Kusni. Peristiwa ini sangat menggemparkan ketika itu karena masalah perampokan dengan membunuh korban belum banyak terjadi seperti sekarang, ungkap sejarawan Betawi, Alwis Habab, dalam tulisannya berjudul Kebon Sirih dan Kusni Kasdut. Fakta Kusni Kasdut. Latar belakang Ignatius Waluyo alias Kusni Kasdut sempat dikenal luas sebagai perampok kawakan di tanah air. Ketika melihat informasi terkait latar belakangnya, dia kerap mengaku berasal dari Blitar, Jawa Timur.
Namun, hal lain terungkap pada buku berjudul Kusni Kasdut karya Parakitri. Bukan berasal dari Blitar atau Malang, Kusni lahir di Kabupaten Tulungagung, tepatnya Desa Bayan Patikrejo. Sayang, publik terlanjur mengenalinya berasal dari Blitar. Pernah merampok Museum Nasional Jakarta. Pada salah satu aksinya, Kusni Kasdut bersama timnya pernah menjadi perhatian publik setelah nekat merampok Museum Nasional Jakarta. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1963. Tak hanya membuat publik tersentak, setelahnya Kusni juga langsung menjadi penjahat paling dicari di Indonesia. Selain perampokan Museum Nasional, namanya juga pernah terlibat penculikan seorang dokter di Surabaya. Saat itu, dia meminta tebusan kepada keluarga dokter tersebut untuk membebaskannya. Licin ditangkap dan sering kabur menjadi penjahat paling dicari. Kusni dikenal sangat licin dan bernyali ketika hendak ditangkap. Bahkan, ketika akan disergap di Semarang, dia sempat melawan dan menyebabkan salah seorang petugas tertembak. Pada akhirnya, Kusni Kasdut memang sering tertangkap. Namun, dia juga berkali-kali kabur dari jeruji yang membelenggunya. Sejumlah penjara seperti Kalisosok Surabaya, Cipinang Jakarta, dan lainnya pernah diterobosnya. Divonis mati, Kusni mendapat vonis hukuman mati pada 1969. Dia sempat mengajukan gerasi, namun ditolak oleh Presiden Soeharto. Sebelum dilakukan eksekusi, dia kerap berhasil kabur. Pada akhirnya, eksekusi mati dilakukan pada 16 Februari 1980. Eksekusi berjalan sesuai rencana. Menghadirkan sejumlah orang dari regu tembak, beberapa peluru tepat mengenai bagian vital dan membuatnya meninggal dunia. Pernah menjadi pejuang kemerdekaan. Sisi lain dari Kusni Kasdut sebelum dikenal sebagai perampok adalah pernah menjadi pejuang kemerdekaan. Contohnya, pada peristiwa 10 November di Surabaya, dia ikut berjuang di garda depan. Jauh sebelum perampokan Museum Nasional Jakarta yang membuat namanya dikenal banyak orang, Kusni adalah pejuang kemerdekaan. Meski demikian, tak banyak orang yang mengetahui cerita ini. Pernah menjadi tentara di Batalion Mansumura Malang, Kusni banyak belajar ilmu perang, termasuk cara mengoperasikan senjata, mempelajari ilmu penyamaran bergerilya, dan lainnya. Saat Jepang kalah, Kusni sempat masuk ke barisan pejuang Badan Keamanan Rakyat BKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Setelah Nippon menyerah kepada sekutu, dia banyak terlibat pelucutan senjata tentara Jepang, termasuk di Malang. Itulah sejumlah fakta terkait Kusni Kasdut, perampok legendaris tanah air yang dulunya pernah menjadi pejuang kemerdekaan.